Oke, selamat pagi. Sekarang kita mau sharing tentang homeschooling. Apa sih homeschooling? Nah, kemarin kelompok yang minggu lalu tuh udah sempat menjelaskan apa itu homeschooling. Homeschooling itu sejarahnya kalau kita lihat dari yang awal itu ada tokoh yang namanya Holt ya. Holt sendiri kemudian dia menerbitkan karyanya. Eh, Instead of Education, Ways to Help People Do Things Better pada tahun 76. Buku ini dapat sambutan hangat dari para orang tua. Saya juga punya nih kayaknya bukunya. Bukunya Holt sama bukunya Dorothy. Jadi homeschooling ini uh, ada tuh awal-awal tuh yang terkenal dari berbagai penjuru Amerika Serikat gitu. Terus di Holt ini juga menerbitin majalah untuk pendidikan di rumah yang beri nama Growing Without Schooling. Terus ada juga yang sejalan nih dengan Holt, serupa ada Ray and Dorothy Moore. Kemudian menjadi pendukung konsultan penting homeschooling. Setelah itu, homeschooling terus berkembang dengan berbagai alasan. Setelah karena keyakinan, belief dulu tuh awal-awal kayak misalnya keluarga misionaris, atau zaman dulu itu ada misalnya mendidik anak dengan ya Kristen gitu, Kristiani kayak gitu. Jadi yang awal-awal dari sejak homeschooling yang terdeteksi, siapa tahu ternyata mungkin di negara lain ada yang mungkin secara Islami atau secara Buddha atau secara agama lain juga ada. Itu awalnya memang alasan keyakinan. Keyakinan belief nih nggak mesti agama, tapi juga misalnya ada keyakinan kalau tidak boleh anaknya bergaul dengan mungkin lingkungannya bahaya gitu, makanya mereka mau mendidik langsung sendiri. Terus pertumbuhan homeschooling juga banyak dipicu oleh ketidakpuasan atas sistem pendidikan di sekolah formal. Itu juga kemarin udah dibahas ya. Hadirnya homeschooling sebagai sebuah alternatif pendidikan ada beberapa faktor. Ini pertama kegagalan sekolah formal. Terus teori multiple intelligence kalau anak itu cerdas dengan di bidangnya. Kan kalau misalkan sekolah formal itu kan akademis, misalkan dia harus belajarnya, pokoknya anak pintar itu kalau matematikanya pintar, bahasa misalkan, calistung lah atau apa. Padahal mungkin anak itu pintar olahraga atau pintar di seni gitu. Tapi memang akademisnya kurang, jadi dianggapnya nanti dia nggak pintar kayak gitu. Makanya disitulah hadirnya homeschooling. Itu sosok homeschooling terkenal, tersedianya aneka sarana juga itu memicu ya. Karena library di kotanya udah di daerahnya di distriknya misalkan udah oke, jadi resource-nya gampang kayak gitu, makanya itu mendukung juga untuk dilakukan homeschooling. Asal katanya dari bahasa Inggris sekolah rumah. Homeschooling berakar dan bertumbuh di Amerika Serikat, dikenal dengan home education, home based learning atau sekolah mandiri. Model pendidikan di mana sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Jadi, kalau homeschooling tapi dia disekolahin, terus pakai seragam, terus dia ada gurunya yang ada aturannya, ada naik kelas dan naik kelas, itu bukan homeschooling. Ya, homeschooling itu bukan lembaga. Homeschooling itu adalah keluarga. Jadi orang tua pendidik yang utama. Jadi rumah itu basis pendidikannya. Kalaupun ada yang misalnya orang tua manggil guru piano, manggil guru apa, tapi tetap pendidik utamanya itu orang tua. Itu homeschooling ya. Memilih untuk bertanggung jawab berarti orang tua terlibat langsung. Jadi kalau ngaku-ngakunya homeschooling tapi yang ngerjain semuanya misalnya nggak ada terlibat sama sekali, orang tuanya cuma tahu bayar aja, itu bukan homeschooling ya. Jadi homeschooling itu memang orang tuanya harus terlibat. Oke, masih ngikutin kan? Oke, semuanya concern ya, konsentrasi, fokus. Memilih untuk bertanggung jawab berarti orang tua terlibat langsung, itu kata kuncinya, terlibat langsung menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, penentuan arah dan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan,
kecerdasan dan keterampilan kurikulum dan materi serta metode dan praktek belajar. Nah, homeschooling ini sempat ngetren kan, apalagi waktu pandemi kemarin, semua orang homeschooling aja karena sekolah kan takut dan sebagainya, rugi bayar sekolah karena nggak datang ke sekolah. Tapi saya juga sempat di awal-awal itu banyak banget yang telepon dari berbagai kota untuk konsultasi. Kalau mau homeschooling tuh kayak gimana-gimana. Tapi saya selalu bilang, homeschooling itu bukan gaya-gayaan. Maksudnya ketika kita pegang orang tua tanggung jawab pendidikan, itu nggak bisa asal-asalan. Jadi jangan bergaya pengen homeschooling misalnya, tapi nggak ngerti gimana. Jadi kalau mau ya pakai win-win solution. Win-win solution itu ada yang namanya pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu tetap ada legalnya, maksudnya tetap ada di institusi kalau non formal kayak PKBM gitu, tapi tetap ada dibimbing gitu. Tetap kalau mau tetap ngajar di rumah, tetap orang tua terlibat bisa, tapi juga ada yang fasilitatornya yang membimbingnya. Tapi pendidikannya lebih fleksibel, nggak seperti formal yang berjenjang dan harus ada tingkatan, naik kelas atau gimana, dan ada ujian, ada birokrasi gitu. Jadi pendidikan alternatif tuh win-win solution kalau buat orang tua yang pengen terlibat tapi nggak bisa full dan masih butuh bimbingan gitu. Ya kayak nanti saya share, kalau dulu saya homeschooling waktu zamannya Kensi tahun 2013, 2014 tuh homeschooling bener-bener nggak ada institusi. Bener-bener orang tua ya saya, yang ini nanti kita lihat aja jenis-jenis homeschoolingnya. Tapi ketika 2017 itu udah mulai disusun yayasan, institusi, nah itu udah bukan homeschooling lagi. Kebetulan aja namanya homeschool gitu. Karena apa? Karena dulu asalnya homeschooling dan tetap rumah. Basicnya home buat siapapun yang Tuhan kirim gitu. Jadi itu bedanya. Jangan sampai kalian nanti salah paham. Oh, kalau homeschooling itu gedung, enggak. Homeschooling itu orang tua gurunya, rumah basisnya. Ya, jadi ini Direktur Pendidikan Kesetaraan menjelaskan bahwa homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga, dan proses belajar mengajar berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal. Ini ada lagi kesimpulan bahwa unsur-unsur homeschooling adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Orang tua bertanggung jawab penuh. Pembelajaran tidak selalu dengan orang tua, dengan sebagai fasilitator. Yaitu tadi kalau orang tua yang nggak mampu, misalkan mau ngajar dia nggak bisa piano, dia panggil gurunya. Juga bisa. Suasana belajar kondusif dan tujuannya agar setiap potensi unik anak berkembang secara maksimal. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau kita tahu, biasanya gini, homeschooling itu artis-artis, anaknya Ahmad Dhani, Maya Dul itu si Al ya, siapa dulu tuh itu homeschooling kan, karena mungkin sibuk syuting, sibuk apa, terus jadi mereka pakai homeschooling. Terus siapa itu yang istrinya Atta Halilintar? Ya, itulah, itu juga homeschooling. Terus yang salah satu yang keren juga nih, beritanya itu Mikha Tambayong kan juga dia homeschooling, tapi dia akhirnya bergabung dengan pendidikan kesetaraan lah kayak gitu. Tapi dia berhasil dapat dia diterima di 2 universitas, Oxford apa Harvard, apa pokoknya terkenal dunia gitu. Jadi jangan bilang kalau anak homeschooling atau anak pendidikan alternatif selain formal anak yang bodoh, enggak ya, enggak ada hubungannya sama otak gitu. Karena justru biasanya kalau yang mereka memilih homeschooling atau pendidikan alternatif selain formal itu biasanya kayak ada tuh mereka gifted. Gifted itu maksudnya anak yang berbakat, mungkin berbakat akademis. Jadi kalau di sekolah formal stres kan, anak-anak masih nggak belajar 1+1, dia tuh udah bisa akar kuadrat atau apa gitu. Stres dia, makanya dia homeschooling misalnya. Itu juga bisa jadi salah satu alasan. Atau anaknya memang kesulitan akademis tapi dia jago di olahraga, atlet-atlet tuh. Mereka kan hidupnya latihan-latihan, tapi kan mereka masih hidup, kita selama masih tinggal di Indonesia masih perlu ijazahan. Nah, makanya mereka memilih jalur alternatif. Bisa homeschooling, nanti ujiannya berpayung atau bergabung sama PKBM. Pendidikan ini PKBM itu pendidikan non formal, tapi dia
punya legalitas untuk mengeluarkan ijazah untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu solusi buat mengembangkan potensi unik anaknya gitu. Setiap anak kan unik. Dalam pelaksanaan homeschooling Indonesia dilandasi dasar hukum ini dibaca sendiri ya nanti ya. Tuh. Dan yang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 20 tahun 2003 terus nanti kalau ada yang terbaru saya share di WhatsApp grup ya. Ini sementara itu Ramli 2008 menjelaskan mengenai tujuan dari homeschooling. Itu menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari anak dan keluarga yang mengajar homeschooling. Menjamin pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap individu. Misalnya kalau dia tinggal di daerah remote area, maksud daerah-daerah yang mungkin sekolahnya belum ada sekolah atau jauh banget sekolah. Jadi ini homeschooling bisa misalkan gini, di desa itu, misalkan di desa yang nelayan semua nggak ada sekolah susah sebenarnya tanpa sadar tanpa mereka tahu istilah homeschooling sebenarnya mereka udah melakukan homeschooling ya nggak? Orang tua itu ngajarin nangkep ikan, ngajarin masak ikan, ngolah ikan, jadikan asin kayak gitu tuh itu pendidikan berbasis keluarga cuma karena mungkin mereka kan nggak ngerti istilah homeschooling gitu. Homeschooling itu kan konsep istilah yang dibuat gitu karena pendidikan itu kan penuh dengan konsep dan istilah. Merdeka belajar itu kan konsep istilah juga. Tapi mungkin sebenarnya orang udah melakukan itu jauh-jauh dari sebelum itu dikeluarkan statement itu gitu. Jadi ya sama kayak homeschooling ini mungkin orang-orang di pegunungan yang nggak ada sekolah udah melakukan itu sama anaknya ngajarin dia masak, ngajarin apa. Cuma memang itu nanti kita lihat ada beberapa jenis homeschooling. Menjamin pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap individu untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel. Terus kelebihan homeschooling, customize itu bisa disesuaikan. Terus lebih memberikan kemandirian dan kreativitas pada individu karena kan nggak ada aturan maksudnya yang harus sekolah ada jam 7 misalkan pakai seragam harus ini harus itu kan enggak kan jadi lebih fleksibel memberikan peluang untuk mencapai kompetensi individual maksimal mungkin sehingga tidak harus mengikuti standar kompetensi dan keterampilan belajar untuk rata-rata kelas karena kan nggak dibanding-bandingin gitu homeschooling juga lebih mungkin kan untuk ada waktu memaksimalkan potensi anak mengikuti standar waktu yang ada. Terus kesesuaian pertumbuhan nilai-nilai dengan keluarga. Ya kan, karena kalau homeschooling keluarga pengen anaknya apa, karena keluarganya adalah gurunya kan yang bisa masukin keluarganya. Kalau di sekolah mungkin dia ketemu teman-teman yang punya value-nya berbeda misalnya. Kalau di rumah anak nggak boleh ngomong kotor atau ngomong kasar. Kalau homeschooling kan sumbernya orang tua kan yang ngasih tahu. Tapi kalau di sekolah formal atau sekolah yang ini kan macam-macam. Ada yang mungkin ngomong kasar, ada yang mungkin bermainnya agresif atau apa macam-macam kan. Nah, jadi itu salah satu keuntungan dari homeschooling. Jadi kita value-nya apa, keluarga itu yang bisa diterapkan ke anak. Kemampuan bergaul dengan orang tua yang berbeda umur. Jadi homeschooling juga memberikan peluang untuk sosialisasi, berinteraksi dengan teman sebaya di luar jam belajar. Lebih disiapkan untuk kehidupan nyata karena proses pembelajarannya berdasarkan kegiatan sehari-hari. Kayak tadi saya bilang, dari masak atau apa gitu. Kok ada bunyi-bunyi iklannya, itu si Kenton lagi main, Kensi lagi nyerut. Lebih didorong untuk melakukan penguatan keagamaan, rekreasi dan olahraga dengan keluarga. Memberikan suasana yang akomodatif untuk belajar demokrasi, berpendapat, menolak pendapat, menyepakati, kesepakatan, negosiasi itu lebih akan terbentuk itu. Kelemahan homeschooling, ini pastinya. Yang paling ditakuti orang adalah sosialisasi dengan teman sebaya terbatas karena temennya dikit kan, terbatas. Terus sekolah ada tempat belajar yang khas yang dapat melatih anak untuk bersaing. Kemungkinan untuk terisolasi dari lingkungan sosial khususnya pelaksanaan homeschooling tunggal dan majemuk katanya. Membutuhkan komitmen dan keterlibatan tinggi dari orang tua. Perlindungan orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi sosial. Karena biasanya mungkin karena orang tua yang atur, jadi anaknya mungkin manja gitu. Ini ketakutan-ketakutannya. Ada resiko kemungkinan kurangnya kemampuan untuk bekerja dalam kelompok katanya. Kekhawatirannya ya. Kita lihat.
Perbandingan antara homeschooling dengan sistem konvensional. Kalau tanggung jawab orang didelegasikan orang tua kepada sekolah atau guru, kalau homeschooling sepenuhnya pada orang tua. Peran orang tua kalau konvensional minimal, kalau homeschooling itu maksimal. Kemapanan sistem formal atau konvensional itu udah mapan. Orang tua tinggal pilih mau yang mana. Kalau homeschooling memerlukan komitmen dan kreativitas orang tua untuk menjalankan standarisasi sistem sudah terstandarisasi. Kalau homeschooling disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Pengelolaan terpusat dengan kurikulum yang seragam untuk semua siswa. Kalau homeschooling itu memilih sendiri kurikulum dan materi ajar yang digunakan. Jadwal terstruktur itu fleksibel kalau homeschooling. Nah, ini dia model homeschooling itu ada school at home. Jadi school at home itu apa? Dia pindahin sekolah tapi di rumah. Jadi tetap ada seragam, tetap ada jadwal, tetap ada kurikulum baku. Itu tuh school at home. Itu juga model homeschooling tapi dia nggak di sekolah. Ada yang namanya unit studies. Ini juga sempat saya singgung awal-awal ya. Unit studies itu apa? Homeschooling tapi dia menerapkan pendekatan misalkan Charlotte Mason atau The Living Book Approach, nanti cari sendiri ya, browsing. Atau klasikal atau Waldorf, Montessori, eklektik, itu juga model-model homeschooling. Terus unschooling atau natural learning ini nggak ada kurikulum sama sekali. Jadi model homeschooling ini bebas. Mungkin kalian pernah browsing gitu. Atta Halilintar contoh lagi. Itu kan anaknya berapa, 9 ya? Berapa tuh? Anaknya banyak. Itu homeschooling. 11 ya kata Mega. Berapa? Ya kamu browsing-browsing lah ya. Itu 11 dan kalau nggak salah itu keluarga homeschooling karena mereka traveling. Jadi itu contoh-contoh model homeschooling yang unschooling atau natural learning. Ada juga selebgram atau apa, dia didik anaknya itu gaya traveling karena orang tua suka traveling. Jadi kan kalau sekolah susah kan izin-izin. Jadi dia ngedidik anaknya sambil traveling aja dan nggak ada kurikulum baku. Belajarnya kalau misalkan dia lagi di Nepal, dia belajar tentang alam. Kalau lagi di mana dia belajar langsung dari itu. Dulu saya pengen banget kayak gitu, tapi masanya saya kerja nggak bisa. Jadi kalau kayaknya seru banget kan gitu. Sambil traveling, sambil ini itu unschooling atau natural learning. Jadi belajarnya, misalkan anaknya lagi tertarik dengan ikan, oh yaudah kita traveling, misalkan langsung ke laut atau apa dan belajar langsung sama nelayan, belajar apa gitu. Yaitu model-model homeschooling. Dan semuanya sah-sah aja, keluarga orang tua yang pendidik utamanya kan. Nah, ini dia. Klasifikasi format pelaksana homeschooling dibagi 3. Homeschooling tunggal yang cuma maksudnya anak satu keluarga aja. Anaknya. Dulu waktu saya cancel anak kedua yang hidup ya. Karena dapat anaknya susah, anak pertama meninggal. Jadi saya pengen homeschoolingin anak saya. Jadi itu masih tunggal. Dari bayi, dari ini stimulasi semua sendiri. Tapi akhirnya saya sadar pas dia udah mulai 2 tahun lebih kayak gitu, dia mulai kayak mau berteman. Makanya saya cari keluarga lain yang kira-kira mau bergabung. Jadi ke homeschooling majemuk. Jadi majemuk tuh apa, lebih dari satu. Ada beberapa keluarga. Waktu itu kebetulan ada keluarga homeschooling juga, misionaris Amerika dulu masih ada tuh. Deket tetangga, jadi kita gabung. Ada playdate-nya. Terus ada dari keluarga macam-macam. Nah, sampai akhirnya kok jadi banyak yang mau bergabung. Akhirnya udah jadi komunitas tuh dari 2013, 14, 15, 16, 17, akhirnya 16. Kita suka ada event-event gitu buat buat anak belajar. Misalkan event bazar, market day gitu dari dulu tuh. Dari yang kecil-kecil sampai akhirnya kita undangan siapa, kalau nggak cuma dari komunitas kita aja tapi undang, akhirnya ada kepala dinas terus disaranin untuk dilegalkan. Akhirnya 2017 itu bikin yayasan ya, isinya mama, nggak ada pejabat-pejabat, pokoknya isi mama yang homeschooling yang masih punya hati gitulah untuk ini. Terus akhirnya ada singkat cerita ada homeschool. Nah itu bukan homeschooling, udah nggak homeschooling lagi. Jadi Keaton itu udah nggak homeschooling lagi. Dia udah bukan homeschooling, itu informal. Pendidikan yang orang tua pendidikan utama dan tidak ada institusi, dibuat institusi, enggak, itu benar-benar keluarga. Keluarga mau institusinya apa? Enggak ada badan hukum kan? Masuk keluarga ya keluarga gitu. Nanti kalau mau ujian dia ikutin PKBM, dia terdaftar. Punya ISN dan Dapodik.
Kalau anak udah punya ini NSN Dapodik ya dia udah diakui negara. Gitu. Apapun model pendidikannya. Apa? Jam 7.47. Jadi komunitas homeschooling juga banyak. Kalau dulu awal-awal saya itu ada Mbak Ellen Christie itu kalau nggak salah ketua perhimpunan homeschooling Indonesia. Juga Mbak Ellen itu Charlotte Mason yang tadi. Nih yang ini nih. Charlotte Mason pendekatannya. Terus ada Mas Ar, Mbak Mira itu juga homeschooling. Dan mereka juga makin ke sini makin banyak bersuara juga menyuarakan tentang homeschooling ini. Ya, jadi tantangan yang dihadapi komunitas homeschooling ini yaitu perlunya kompromi dan fleksibilitas jadwal data. Suasana fasilitas dan kegiatan bersama yang dapat dilaksanakan bersama-sama. Perlunya pengawasan yang profesional sehingga diperlukan keahlian dan bidang tertentu walaupun kehadiran orang tua tetap ada. Ini saya ngalamin. Jadi tetap karena saya harus ngajar apa, jadi saya waktu itu memilih mahasiswa-mahasiswa yang kayaknya bisa ngajar, terus kita undang mereka praktek, tapi tetap kitanya ada, sayanya ada di situ nemenin anak, orang tua yang lain juga tetap ada, tapi nanti yang ngajar misalkan si A, si B mahasiswa PG PAUD, kebetulan kan saya dosen PG PAUD, mahasiswa kakak tingkat kalian tuh praktek langsung. Jadi mereka bantuin kita untuk misalkan bikin alat apa ya atau apa gitu. Jadi mereka juga punya pengalaman ngajar dengan berbagai macam suku budaya gitu. Itu tantangannya juga, tapi ya memang kayak ngaturin jadwalnya yang pas mau jam berapa kayak gitu kan, tiap keluarga beda-beda jadwalnya. Perlunya pengawasan yang profesional. Nah ini juga anak-anak dengan keahlian atau kegiatan khusus harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan lainnya menerima perbedaan-perbedaan. Ya misalkan ada orang asing kan dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia mau nggak mau harus beradaptasi. Anak kita yang nggak bisa bahasa Inggris juga harus bisa beradaptasi kayak gitu. Jadi itu challenging, tapi itulah prosesnya. Oke. Jadi di Indonesia itu ada 3 jenis pendidikan. Formal, itu pendidikan yang kalian tahu sama ini. Formal itu ya sekolah formal, terus ada non formal, itu pendidikan non formal itu pendidikan alternatif selain formal yang paling banyak izinnya menyelenggarakan jenis-jenis pendidikan itu program-program pendidikan itu PKBM. Homeschool itu izinnya PKBM. Jadi bisa menyelenggarakan ujian kesetaraan, tapi tetap fleksibel. Terus ada juga informal. Informal itu homeschooling. Itu ya. Saya mau kasih lihat ini sebentar. Jadi homeschooling itu kalau kalian misalkan di kampung, balik ke kampung terus karena udah banyak tahun nih udah belajar mode-mode terus banyak tahu tentang pendidikan terus kalian nggak puas sama sistem pendidikan yang ada, terus kalian mau mendidik anak sendiri kalian udah punya pengetahuan nih sekarang gitu. Jadi cara-cara belajarnya juga tuh ini saya mau sharing mana ya? Tahun berapa nih? Saya dulu rajin mengupload kegiatan-kegiatan, makanya IG saya Kensket nama anak. Karena ini ceritanya awalnya tuh mau buat kenangan ya, karena anak kecil masa kecil itu cepet banget kayak Keaton aja sekarang udah second plan. Kalau di Montessori kan ada 4 plans kan. Itu ada 0 sampai 6 itu first plan. Plans development maksudnya milestone-nya Montessori itu ada 4 kan. Dulu waktu homeschooling saya nggak pakai metode-metode khusus apa semuanya yang bagus-bagus diambil gitu, diterapkan. Nih, saya mau sharing.
Saya langsung share aja deh sambil nyari sambil saya share. Ini lagi buka Instagram. Kelihatan nggak? Kalau ini udah ini nih yang ini udah kita nih tahun berapa ya? Kayaknya ini udah homeschooling. Udah ini. Udah bukan homeschooling, udah homeschool. Berarti ini tahun 2018 ya, 2018 masih peralihan nih. Ini mahasiswa praktek nih. Ngeten kamu waktu kecil. Di Padang. Lah, kok ada itu? Iya, dulu masih itu. Berasa di pantai. Highlight. Nah itu dulu tuh. Ini siapa? Kayla. Mana ya? Terus mau balikin lagi gimana? Teng. Iya, dulu kita bagus. Nih kamu. Bye, Mami. Bye. Have fun. Enjoy. Ini udah kayaknya masih 2018. Saya mau nyari yang di bawah 2018. Nah, ini baru-baru mulai nih. Nah, ini baru-baru mulai, berarti ini tahun 2017 nih. Udah segini kan? Maksudnya ya udah lumayan, makanya dilegalin gitu. Mana ya? Oke, saya nyari. Ini udah homeschool. Jadi kalau dulu tuh kalau Lebaran kita pasti berkunjung ke yang Lebaran karena selain silaturahmi itu buat belajar anak-anak, belajar dia nggak fanatik, belajar toleransi, belajar empati, belajar simpati, belajar caring, itu langsung ini Mbak Vidya. Kalian mau belajar lagi, mau diundang lagi Kak? Ini sempat di IG saya, di IG, di YouTube ada waktu 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu kan ada tuh, kita belum sempat nih kelas tamu, dosen tamu. Keitan dulu sih kalau ke panti asuhan diajak, jadi mereka belajar langsung gitu. Ini tuh dulu nih kalian nih mata kuliah apa ya? Kayak gini nih zaman sebelum pandemi nih kalian tuh praktek apa terus mereka di kelas. Nah, mana ya? Ini sih udah. Udah. Nah, ini baru-baru nih. Baru-baru mau peralihan. Ini yang Makaton UK kurikulumnya. Ini juga. Nah, ini belum nih. Nah, di sini nih ini masih keluarga homeschooling. Ini lagi Lebaran. Nah, oke. Ya, ini juga dulu keluarga homeschooling. Nah, ini udah nih. Jadi yang ngajar itu kayak mau ngenalin basket. Saya bawa ke lapangan basket anak-anak. Ini masih komunitas, tapi ini belum jadi sekolah. Dulu kalau mau belajar apa tuh langsung, lagi mau belajar profesi, pemadam kebakaran, langsung datang ke tempatnya. Kalau minggu ini mau belajar apa, ke perpustakaan, langsung ke perpustakaan. Ini sama mahasiswa, ini contoh nih. Dia di masjid mana gitu.
Ini dalam masjid nih. Pengabdian. Nah, ini kalian tuh harus pikirin loh, akhir bulan ini mau kemana kalian? Tuh. Mana ya? Nah, ini ke Museum Balanga. Udah random ya. Ini masih homeschooling group, udah homeschooling group. Tapi belum jadi sekolah kayaknya. Nah, ini masih saya yang ngajar. Ini masih homeschooling. Nah, tuh ya, hashtagnya masih, nanti cari aja nih homeschooling family, ini hashtagnya tuh. Nah, ini masih yang ngajar tuh, orang tuanya masih datang tuh, masih harus hadir tetap. Tapi ini yang ngajarnya ya kami-kami. Gantian storytellingnya. Nanti kalau yang keluarga yang bahasa Inggris, nanti dia cerita gantian ini aktivitas-aktivitasnya. Tuh. Kalau lagi ada keluarga yang yang merayakan Imlek, misalkan apa kita datang terus belajar budaya langsung. Terus ini kita lagi belajar go green ya ke Gesos itu Bukit Raya Gesos. Langsung ke sana, gimana bakar sampah, bikin pupuk. Ini kayak gini belajar tentang planet. Saya seneng banget dulu. Ya ini makanya beli buku, beli apa. Nah kayak gini nih. Nah ini ya kegiatan-kegiatan tuh. Tetap kitanya yang harus ngajarin anaknya itu kita. Orang tua maksudnya. Ini mahasiswa mata kuliah bahasa Inggris out. Dulu saya suka ajak jalan-jalan tuh. Langsung ketemu natif belajar bahasa Inggris. Oke. Dan ini kayak gini. Tuh kegiatan-kegiatannya gini. Dia lagi suka apa? Waktu itu Kenzi tuh lagi suka buku Mister buku serian Mister lah. Mister Happy, Mister apa gitu. Jadi saya cari berbulu nih Mr. and Mrs. Book tuh, liatin buku-bukunya banyak, terus nanti dia mau gambar bukunya atau apa. Saya sampai pakai just tip nyari semua serial Mr. ini nih. Dia lagi suka cerita itu karena kan dia lagi suka apa kita ini tuh berburu buku masih gila-gilanya tuh. Zaman-zaman dulu karena kan nggak bayar sekolah. Nggak, kadang uang sekolahnya nggak ada, jadi ya buat mengembangkan anak, beraktivitas. Nah ini tuh simulasi. Nah ini benar-benar masih homeschooling. Tuh yang kebelut kegiatan-kegiatannya. Ini kalau ngeliat ini beberapa orang di foto ini sudah pada meninggal. Oke, nah, tuh. Nih kegiatan-kegiatannya ya. Masih grup, masih komunitas. Oke, nih, ini masih benar-benar. Ini waktu di Bogor. Kenzi ini masih homeschooling, belajarnya kan karena nggak sekolah sama sekali kan. Ya gini beraktivitas. Bikin ini waktu mau malam tahun baru kayaknya. Jadi mau bikin petasan. Jadi ini sama dedinya sama papanya ini bikin dari botol kaleng, cari di internet caranya. Terus bikin dari balon itu nanti yang bikin petasan. Gitu. Jam berapa? Waduh, udah jam 8:03. Oke. Ya, gitulah intinya kalau homeschooling itu orang tuanya harus kreatif. Nih, setiap hari saya tuh sama Kenzi jalan-jalan
kita belajar sambil jalan nih kayak gini nih. Dapatnya apa? Nih dibikin donat, terus hitung donat, terus doanya dicetak-cetak bentuk huruf. Belajar. Jadi orang tuanya ya harus rajin, harus kreativitas, itu challenging ini tuh. Waktu itu masih zamannya 2015 tuh asap parah kan. Nah, tuh. Kerjaan-kerjaan rumah, jajan nyapu, apa-apa kayak gitu. Ya, menyenangkan. Itu kenangan yang nggak pernah terlupakan. Homeschooling itu bonding antara orang tua dan anaknya tuh jadi erat. Itu salah satu keuntungan. Karena kita sebagai pendidik yang utama. Sampai sekarang, ya puji Tuhan, sampai sekarang kalau ada apa-apa, jadi ya doanya sih harapannya sampai dia gede, sampai tua, tetap dia percaya sama kita orang tuanya, sama saya. Jadi itulah, kalau homeschooling memang, kan kalau kita belajar perkembangan, anak tuh butuh fase trust mistrust, kayak gitu kan. Bonding time itu penting banget. Nanti kita belajar tuh ntar jam perkembangan tentang bonding. Itu kebayang dong kalau dari kecil anak sudah dititipin sama orang, bondingnya sama orang itu dong. Tapi kalau kita sebagai orang tua in charge penuh, ya nggak apa-apa dia tetap main-main, tapi kita sebagai pendidik yang utamanya, anak itu bondingnya kuat sama kita. Itu salah satu keuntungan dari pendidikan homeschooling berbasis keluarga. Oke, atau pendidikan alternatif juga kita perkenalkan juga di sini. Ada informal homeschooling, ada non formal, itu pendidikan alternatif. Yaitu contohnya ya PKBM itu. Kalau nama instansinya, tapi nama pendidikannya itu pendidikan non formal. Oke, sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi materi terakhir ya.